Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video ini saya ingin review tentang sepeda listrik. Sepeda listrik ini sebenarnya bukan review teknis seperti hal-hal ada berapa speed yang bisa dicapai, ada dia memakai RD atau FD apa, dan segala macam yang berkaitan dengan ya sepeda umum pada umumnya lah ya. Saya ingin mereview sedikit tentang hal-hal non teknis, terutama tentang kenapa sebenarnya saya memilih sepeda listrik. Sambil nemenin saya naik sepeda di Jakarta, waktu itu kalau nggak salah saat pulang kerja pas jam sibuk ya, sambil lihat gimana keadaan jalur sepeda sekarang di Jakarta, terutama di Sudirman. Sungguh sangat istimewa. Kenapa ya saya pilih sepeda listrik? Sebenarnya ya kalau kalian tahu, saya tuh demen goes dari kecil ya. Dari TK saya udah belajar naik sepeda sampai remaja, terus kuliah berhenti sebentar karena jauh ya dulu dan belum pernah namanya bike to work. Terus sampai akhirnya pas bekerja berkeluarga pun saya masih goes, walaupun badan saya tambun, tidak langsing. Jadi teori yang mengatakan kalau goes bisa bikin langsing itu nggak sepenuhnya benar ya. Saya bertahun-tahun gue tetap aja badannya segini-segini aja. Ya maklum aja, output sama input kadang banyakkan inputnya. Balik lagi kenapa saya milih sepeda listrik. Jadi belakangan sebelum COVID tuh saya demen bike to work ya, dari Depok ke kantor kurang lebih PP 50 sampai 60 kilo pakai sepeda konvensional. Saya pakai sepeda federal, bahannya besi yang dibikin seperti sepeda komuter. Tapi sejak negara api menyerang, maksud saya sejak COVID yang waktu itu katanya orang nggak boleh kemana-mana, harus isolasi mandiri, saya terpaksa di rumah aja karena saya takut juga lah ya, namanya waktu itu isunya gimana gitu kalau kita keluar ya. Saya harus mengurungkan diri untuk bersepeda. Ditambah waktu itu entah kenapa sebenarnya saat saya sedang ya masih bersepeda, tiba-tiba fisik saya drop. Nah, saya periksa ke dokter, darah tinggi saya naik, gula saya naik. Mungkin ya karena gaya hidup saya juga ya, saya nggak bisa menyalahkan sepedanya juga sih. Dan dokter saat itu melarang saya untuk berolahraga yang berat, termasuk kata beliau bersepeda ke kantor sampai 1 jam lebih, jarak 30 kilo itu berat dan membahayakan buat kesehatan saya. Takutnya kolaps di jalan gimana kali ya. Akhirnya dokter melarang saya dan menyuruh saya untuk olahraga yang ringan-ringan aja deh pak, nggak usah sepedaan kayak gitu. Nah itu yang memicu saya untuk mulai melirik alternatif lain. Ya salah satunya gimana caranya saya bisa tetap goes, karena saya demen banget goes ya, tapi bisa dibilang tidak terlalu menguras fisik, tidak bikin darah tinggi naik, tidak bikin dokter geleng-geleng kepala, dan ya mungkin lebih cocok buat kondisi fisik saya yang seperti itu. Nah akhirnya ya dengan mengumpulkan dan ada sedikit rezeki, alhamdulillah saya meminang sepeda listrik dari keluarga Kalusi produksi Polygon.
Jadi kalau situ range-nya ada yang harganya ada yang di bawah 10 juta sampai di atas 20 juta. Ya saya pribadi sih nggak sanggup lah di atas 20 juta. Jadi saya pilih yang agak-agak middle dan agak terjangkau. Sebenarnya sih menurut saya yang harus disubsidi itu bukan motor listrik ya, tapi sepeda listrik yang seperti yang saya punya ini. Karena kalau misalnya sepeda listrik yang seperti ini disubsidi, nanti minat masyarakat untuk bersepeda itu makin banyak. Artinya yang pengguna jalur sepeda itu juga makin banyak dan nggak mubazir. Akhirnya dengan mengorek-ngorek tabungan, saya akhirnya beli sepeda listrik ini untuk menyalurkan nafsu saya goes kembali. Saya pakai untuk komuter atau ke kantor, maka ada beberapa perubahan atau tambahan yang dari sepeda ini yang ya gunanya supaya lebih nyaman, karena saya bukan speed junkies ya. Saya tidak beli sepeda listrik ini untuk kecepatan, tapi untuk ya goes, semata goes. Seperti sepeda komuter pada umumnya, yang saya ganti pertama kali adalah tambahkan pertama kali adalah fender. Fender berguna banget ya, atau bahas fender tahu kan? Itu spakbor lah. Spakbor itu berguna sekali, apalagi saat musim hujan, biar nggak ciprit gitu loh, ciprit, kenain badan, becek deh. Lalu saya ganti handlebarnya. Tadinya itu flat bar, buat saya tuh terlalu kaku, ditambah stemnya juga masih terlalu pendek. Jadi saya ganti dengan, kebetulan saya ada dengan peninggi stem dan stang busur atau handlebar busur. Jadi posisi duduknya itu lebih nyaman. Yang kedua saya ganti itu tempat duduknya atau jok atau saddle. Kita cari yang pas buat pantat saya yang agak empuk, karena saddle bawaannya itu tipis bener. Emangnya pantat kita pantat apaan men? Selanjutnya sebenarnya ini opsional ya, saya tambahkan bahasa anak-anaknya goncengan, tapi kita mengenalnya dengan rak Pioneer. Ya emang gunanya sebenarnya buat menempatkan tas Pioneer ya, yang suka pakai tas Pioneer atau tas samping. Kalau memang sukanya pakai tas gemblok di punggung, ya silakan aja sih, tapi saya merasa lebih nyaman aja kalau tasnya ada tidak terletak di punggung saya atau di badan saya, jadi goesnya lebih nyaman. Lalu lampu, karena ini sepeda listrik tidak disertakan lampu, tapi ada juga sih yang bonus, jadi sekalian ada lampunya ketika beli sepeda listrik ya di merek lain, tapi kebetulan merek ini nggak ada ya, jadi saya tambahkan lampu. Sangat berguna kalau misalnya kita berangkat saat gelap, habis subuh misalnya, jadi aware pengguna kendaraan lain saat kita melintas, atau juga saat pulang malam, pasti sangat bermanfaat nih lampunya. Sebenarnya sih bukan sebagai penerangan ya, karena juga nggak terang juga sih lampu depannya, tapi lebih seperti semacam pemberitahuan aja kalau hey, ini ada saya melintas loh, hati-hati kamu, jangan ditabrak. Nah sekarang pertanyaannya, apakah sepeda listrik membantu? Dan jawabannya iya. Sepeda listriknya terus terang enak banget. Bahkan sekalinya Anda sudah mencoba sepeda listrik, rasanya untuk kembali ke sepeda konvensional tuh agak canggung atau berat ya. Saya juga pernah gitu, kemarin saya coba lagi sepeda saya yang lama. Aduh, ini sepeda saya kok kayaknya beda banget rasanya sama sepeda listrik. Jadi sedikit semacam kayak peringatan bagi Anda, hati-hati kalau sudah mau coba pakai sepeda listrik, takutnya
doyan. Ya memang sih soal speed dia kalah sama road bike. Namanya road bike tahu sendiri kalau di jalan tuh kayak apa. Tapi ya seperti saya bilang tadi, saya tuh bukan speed junkies. Saya ngejar ya funnya naik sepeda, termasuk tadi supaya saya merasa lebih sehat. Jadi ya enjoy aja. Selama saya back to work beberapa kali belakangan ini, termasuk saat bulan puasa ya, itu tidak terlalu capek saat pakai sepeda listrik. Jadi ya rasanya sangat membantu gitu. Apalagi tadi yang saya bilang, saya memiliki kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan pakai sepeda biasa. Dengan sepeda listrik ini saya masih sepedanya goesnya dapet, funnya dapet, tapi juga kesehatan saya mungkin insya Allah mudah-mudahan tidak terancam, terutama darah tingginya yang seperti tadi dokter bilang. Oh iya, berapa sekali ngecas nih bisa dapat berapa kilometer? Sebenarnya ini jatuh ke hal teknis ya, tapi khusus sepeda saya ini sekalinya ngecas di atas kertas itu secara teori bisa sampai 90 km. Tapi pengalaman saya sih kemungkinan karena beban yang diangkat juga berat ya, udah bawa baterai, bawa dinamo, bawa orangnya juga, bawa tas penir yang nggak ringan, isinya baju segala macem. Ya kurang lebih 70 sampai 80 kilo maksimal lah. Jadi saya nggak perlu ngecas lagi di kantor, saya ngecas lagi di rumah. Dan itu satu kekurangannya ya, baterainya ini belum fast charging. Jadi ngecasnya itu butuh waktu yang lumayan lama. Jadi saya ngecasnya itu kalau sampai rumah habis maghrib, baru penuh sekitar jam 12 malam. Jadi kurang lebih 4 jaman. Tapi untungnya sih dia nggak habis, artinya ada semacam pemutus kali ya. Jadi kalau misalnya baterai udah penuh, dia akan berhenti stop. Jadi saya nggak perlu bangun malam-malam untuk matiin casannya. Satu tips saya sih, kalau misalnya kita mau dapat sehatnya, kan ini sepeda ada 5 speed ya. Speed 1 paling berat, 2 agak ringan, 3 dan seterusnya sampai speed 5 itu paling ringan. Ya kita pakai kalau di jalan datar antara speed 1 aja, nggak usah yang sampai speed 2. Atau misalnya ada tanjakan kita sampai speed 3, atau kalau tanjakannya tinggi banget sampai speed 5. Tapi saat tanjakan itu aja, ketika sudah sampai jalan datar kembali kita balikin ke speed 1. Biar apa? Biar kita dapat keringatnya juga. Ya mohon maaf ya, tapi ini sepeda listrik kalau kita pakai speed 3, speed 4 kayak naik motor. Walaupun ini pakai pedal assist ya, tidak ada throttle-nya, tidak ada gasnya gitu, tapi tetap aja enteng bener men. Jadi ya kesimpulannya tadi yang saya bilang tuh, sebenarnya kalau pemerintah mau berbaik hati, yang disubsidi itu sepeda listrik pak, bukan motor listrik. Jangan menuhin lagi jalanan dengan kendaraan motor, tapi penuhin sepeda. Jadi orang-orang mau minatnya muncul kembali sepedanya, bersepedanya maksud saya, termasuk anak-anak. Ya harganya ya terus terang ini memang tidak, buat saya ya tidak murah, butuh pengorbanan lebih besar untuk beli sepeda ini. Tapi ya saya berusaha, alhamdulillah saya bisa mendapatkannya walaupun dengan mengorek-ngorek tabungan. Coba kalau misalnya dapat subsidi, waduh alhamdulillah bener tuh. Kesimpulan kedua, buat saya yang pria oversize, terus usia hampir 50 tahun dengan kondisi fisik yang tadi memiliki darah tinggi yang agak mengkhawatirkan, sepeda listrik itu pilihan tepat. Tadi funnya dapat, goesnya dapat, tapi fisiknya tidak terlalu terkuras.
Semoga makin banyak deh yang pakai sepeda listrik biar rame di jalanan. Dah gitu aja ya. Semoga reviewnya ini nggak bosenin. Sekarang kita goes lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Walau bergit lagi